Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan kelahiran manusia teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana masa kecil beliau, masa kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan ketika beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, tidak melihat sang ayah. Kemudian beliau berpisah dengan ibunda karena harus disusui di Bani Sa'ad. Kemudian ketika umur 4 tahun Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Kemudian ketika Rasulullah umur 6 tahun Rasulullah ditinggal wafat oleh sang ibu. Maka semenjak umur 6 tahun Rasulullah diasuh oleh sang kakek sampai Nabi umur 8 tahun sang kakek wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh seorang paman yang setia, yang sangat penyayang, yaitu Abu Talib. Dan kemarin sudah kita ceritakan bagaimana sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib lebih menyayangi Rasulullah daripada anak-anak kandungnya sendiri. Abu Talib bukanlah orang yang kaya, tetapi dia dalam kondisi seperti itu tetap mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan paman beliau Abu Talib juga mengajarkan kepada Rasulullah cara berdagang. Dalam riwayat ketika umur 12 tahun Rasulullah diajari oleh paman beliau untuk berdagang. Sampai situ kemarin kita menjelaskan. Nah, sekarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menjadi seorang pemuda, menjadi seorang remaja dan pemuda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 20 tahun, ya, fi sana al-ishrin min umrihi sallallahu alaihi wasallam waqa'at fi suqi Ukad harbun baina Quraisy wa ma'ahum Kinana wa baina Qais Ailan. Ketika Rasulullah umur 20 tahun terjadi perang, ya, antara suku Quraisy dengan sekutunya yaitu Kinana. Quraisy dengan Kinana itu sekutu. Perang dengan kabilah Qais Ailan. Perang ini disebut Harbul Fijar. Harbul Fijar, ya. Kenapa? Kenapa terjadi perang ini? Karena perang ini kenapa dinamai Harbul Fijar? Karena perang ini terjadi di Asyurul Hurum. Harusnya nggak boleh dilakukan perang di Asyurul Hurum, bulan yang terhormat di dalam Islam. Bahkan Arab sebelum Islam pun sangat takut dengan bulan haram tersebut. Terjadi di situ sehingga dikatakan Harbul Fijar karena menodai kesucian bulan Hurum pada waktu itu. Jadi di antara penyebabnya di sini disebutkan bahwa ada seorang dari Bani Kinanah namanya Al-Barrad. Ini telah membunuh, ya, 3 orang dari kabilah Qais bin Ailan atau bin Ailan, sehingga terjadi peperangan dahsyat silih berganti, ya. Pertama, peperangan ini hampir dimenangkan oleh siapa? Pertama-tama, wa kana dhufr fi awwalin nahar li Qais ala Kinana. Pertama kali dimenangkan kabilah Qais, ya, di awal-awal pertempuran. Akhirnya mulai di pertengahan hari terbalik, Kinana yang menang, silih berganti. Akhirnya terjadilah suluh. Suluh itu perdamaian, ya. Tsumma tada'a ba'du Quraisy ila suluh ala, ya. Jadi sebagian orang-orang Quraisy berdiri dan mengadakan perdamaian. Gak boleh ada pertumpahan darah ini, apalagi di Asyurul Hurum, gak boleh. Maka terjadilah suluh atau perjanjian damai, dan orang yang keluarganya terbunuh maka dia boleh mengambil diat, ya, sehingga terjadilah perdamaian.
dan perang ini selesai. Dan perang ini dikatakan Harbul Fijar, terjadi di saat Nabi umur berapa tadi? 20 tahun. Dan Rasul ikut perang pada waktu itu, ikut bantu paman-pamannya yang ngambilkan anak panah dan seterusnya. Kemudian setelah perang Harbul Fijar itu terdapat peristiwa namanya Hilful Fudul. Ya, Hilful Fudul, sebuah perdamaian akad ya untuk menolong orang yang susah, tidak boleh terjadi kedoliman. Ya, setelah perang tadi selesai, maka orang-orang Quraisy berkumpul. Setelah terjadi perang apa tadi? Harbul Fijar tadi itu, maka orang-orang kafir Quraisy berkumpul, diinisiasi atau dimotori oleh Bani Hashim. Bani Hashim itu baninya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Banu Muttalib, Muttalib itu saudaranya Hashim. Masih ingat? Kemarin sudah saya jelaskan, Abdul Manaf, datuknya Nabi, datuk yang kesekiannya Nabi, mempunyai anak banyak. Yang terkenal ada 4: Muttalib, Hashim, Naufal, dan Abdisyams. Lah Muttalib sama Hashim ini kemana-mana bareng. Ya, jadi Banu Hashim, Banu Muttalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, wa Zuhra bin Kilab, wa Taim bin Murrah, semuanya itu sepakat di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Karena Abdullah bin Jud'an At-Taimi ini orang yang terpandang, orang baik di zamannya, dianggap orang baik, orang mulia, maka terjadi hilif di situ. Perjanjian tidak boleh ada orang terdolimi di kota Mekah kemudian kita diam, tidak boleh. Kalau ada orang terdolimi di kota Makkah harus kita tolong. Tidak boleh kita biarkan terjadinya kedoliman di tanah haram. Harus kita tolong orang yang didolimi. Akhirnya terjadilah perjanjian itu. Sampai-sampai Nabi ketika sudah diangkat jadi Nabi, Nabi cerita menggambarkan peristiwa Hilful Fudul, perjanjian damai, menolong orang yang susah dan nolong orang yang terdolimi tadi itu. Ketika Islam datang, Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi berkata menceritakan tentang Hilful Fudul ini. Nabi mengatakan dalam riwayat, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibni Jud'an hilfan ma ahab anna libi humrun na'am. Aku dahulu pernah ikut hadir dalam Hilful Fudul yang ada di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Aku lebih senang ikut hadir di perjanjian itu, ya, di kesepakatan itu, daripada aku memiliki unta merah. Seandainya aku diundang, ya, di dalam Islam untuk kegiatan seperti itu, maka aku akan memenuhi panggilan itu. Saking, ya, Rasulullah SAW mendukung peristiwa kesepakatan itu. Padahal itu kan masih masa apa? Masa jahiliyah, belum ada Islam. Tapi ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, Rasulullah menetapkan kebaikan peristiwa itu. Itu Rasulullah masih pemuda itu, ya. Adapun itu penyebab terjadinya Hilful Fudul, ada riwayat lain. Riwayat yang mengatakan kenapa terjadi Hilful Fudul, kesepakatan harus menolong orang yang terdolimi itu. Cerita yang lain mengatakan sebabnya adalah ada seorang laki-laki namanya Zubaid. Laki-laki yang bernama Zubaid ini datang ke kota Mekah. Kemudian dia membawa barang dagangan, terus dibeli sama seorang laki-laki namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian setelah barang diambil, maka hartanya Zubaid ini ditahan oleh Al-As bin Wa'il, gak dikasih haknya. Harusnya kan kalau barangnya sudah diambil, harusnya dikasih haknya dong, kan gitu kan, dibayar. Ini gak dibayar-bayar, barangnya sudah diambil, terdolimi ini.
Zubaid ini. Maka dia datang ke suku-suku Quraisy, minta tolong dibantu karena dizalimi oleh Al-As bin Wa'il. Minta tolong ke sana, datang ke bukit, datang ke orang-orang, minta tolong. Tapi semua orang Quraisy tidak ada yang nolong. Padahal unsur akhaka dzaliman au madluma. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu berbuat dolim maupun mendolimi. Berbuat dolim atau yang terdolimi. Ya, tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang terdolimi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena melihat orang ini sengsara, kasihan. Akhirnya sebagian orang Arab melihat kejadian itu. Di antaranya adalah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib melihat kejadian itu, maka dia terheran-heran, kenapa nggak ada orang nolong ini? Maka dia langsung mengumpulkan orang-orang Quraisy yang baik-baik. Di antara tadi itu Bani Hashim, Bani Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, Taim bin Murrah, dan sebagian orang-orang lain kumpul di rumahnya Abdul bin Jud'an At-Taimi. Kumpul, mulai detik ini tidak boleh terjadi kedoliman di kota Mekah. Maka orang-orang baik itu mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il dan mengancam harus kembalikan haknya. Siapa namanya? Zubaid tadi. Sebenarnya itu akhirnya terjadilah khilful fudul. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih umur kurang lebih 20-an. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berumur kurang lebih di atas 20, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam amalun muayyan fi awwali syababihi. Diterangkan bahwa Rasulullah enggak memiliki pekerjaan tertentu di awal-awal beliau jadi pemuda. Kecuali ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa beliau itu kana yar'al ghanam. Dulu Rasul itu penggembala kambing. Dan diterangkan dalam sebuah riwayat, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembalakan kambing. Dan memang kambing itu adalah hayawanul jannah, hewan surga, hayawanun fihi barokah. Jadi kambing itu adalah hewan yang di dalamnya ada keberkahan. Makanya para nabi ya pernah menggembalakan kambing semuanya. Jadi Rasulullah dulu pernah menggembalakan kambing, ro'aha fi Bani Sa'ad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggembalakan kambing-kambingnya Bani Sa'ad. Wa fi Makkah li ahli ala Qararid, dan juga diterangkan dalam riwayat bahwa Rasul juga pernah menggembalakan kambing miliknya orang-orang Mekah untuk mendapatkan beberapa dinar atau beberapa uang untuk dijadikan beliau nyambung hidup. Karena Abu Thalib bukan orang kaya. Abu Thalib pamannya Nabi itu bukan orang kaya. Maka dalam riwayat nanti ketika Rasulullah sudah mutazawwid, menikah umur 25 tahun, beliau punya mapan karena punya istri yang kaya raya, ya kan? Itu Rasulullah ngomong sama Abu Thalib, ya wahai pamanku, biarlah Ali ini aku asuh. Ali bin Abi Thalib tahu kan? Ya, Ali bin Abi Thalib itu siapa? Anaknya Abu Thalib. Nabi izin untuk diasuh. Makanya Ali sejak kecil sama Nabi, karena ayahnya itu bukan orang kaya. Seandainya kaya gak mungkin Rasulullah dibiarkan menjadi apa? Penggembala kambing. Abu Thalib sayang sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah menggembalakan kambing. Wa yabdu annahu intaqala ila amali tijarah hina syabba. Kemudian Rasulullah berpindah menjadi seorang pedagang, pebisnis. Wa rada annahu kana yattajir ma'as Sa'ib ibni Abi Sa'ib al-Makhzumi. Fakana khaira syarikin lahu. Karena di sini diterangkan ada riwayat dari Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya bahwa dulu Rasulullah pernah berdagang ketika masih pemuda. Rasulullah punya teman dekat, selalu bersama-sama sama Nabi dalam berdagang. Teman baik, khaira syarikin lahu. Sebaik-baiknya teman dalam dagang yaitu namanya siapa tadi? As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi, teman dekatnya Nabi ketika
Nabi belum jadi Rasul, ketika masih pemuda, kemana-mana bareng, ya, latihan dagang dan seterusnya. Dengan dalil ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, ya, ja'ahu yaumul fatah farohab bihi. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah ketemu As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, maka Nabi mengatakan, marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang wahai saudaraku dan teman dekatku. Masih ingat, Rasulullah tidak pernah melupakan apa? Kebaikan orang. Atau sebaliknya, yaitu As-Sa'ib bin Abi Sa'ib yang berkata kepada Rasulullah. Artinya itu menunjukkan bahwa dulu Rasulullah pernah berdagang dengan siapa tadi namanya? As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Dan ketika Rasulullah SAW umur 25 tahun, beliau dagang keluar dari kota Makkah ke negeri Syam. Dan selalu ke Syam. Dan berapa kali di majelis ini saya sampaikan tentang Syam. Syam pusat peradaban dunia pada waktu itu. Rasulullah ketika umur 25 tahun kan dagang. Ya, membawa hartanya siapa? Khadijah. Karena Khadijah ini ditinggal mati oleh suaminya, kaya raya. Kaya raya, cantik, cerita, bangsawan, duitnya akeh. Itu para pemuda dan para lelaki Quraisy antri ingin melamar Khadijah. Tolak semuanya sama Khadijah. Maka dia konsentrasi melebarkan dagangannya, bisnisnya. Saudagar besar Khadijah ini. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW kebetulan, karena memang Khadijah selalu berganti ini, nyewa seorang laki-laki disuruh dagang, nanti murabaha, ya, bagi hasil begini sesuai dengan kesepakatannya pada waktu itu. Gak cocok ganti, gak cocok ganti, gak cocok ganti, sampai terpilihlah Rasulullah SAW itu, ya, dipilih oleh Khadijah menjadi partner dagang yang melaksanakan dagangannya siapa namanya? Khadijah. Berangkatlah kemana? Ke negeri Syam. Dan selalu negeri Syam. Kemarin saya dari negeri Syam. Jadi di Syam itu memang ada, di Jordania ada lembah namanya lembah Rum. Lembah itu dulu yang dipakai, wallahu a'lam bishawab, oleh bangsa Arab, ya, dengan kafilahnya, dengan karavannya, naik unta, padang pasir luas, dari Arab sampai kemana? Ke Syam. Ya. Dan Syam selalu dijadikan pusat. Makanya kan ada ayatnya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang Quraisy itu punya kebiasaan dagang musim dingin dan dagang musim panas. Musim dingin ke Yaman, wallahu a'lam, musim panas pergi ke Syam. Dan yang pertama kali buat itu siapa? Orang jahiliyah, kafir jahiliyah Quraisy yang pertama kali mengadakan rehla perdagangan, rehla perniagaan tadi itu, ya, ke Yaman atau ke Habasah dan kemana tadi? Syam. Siapa yang pertama kali buat itu? Siapa yang pertama kali buat? Sudah saya jelaskan itu. Cuma ya ada namanya jamaah, ya, ada yang pinter, ada yang nggak pinter, ada yang ingat, ada yang nggak ingat. Hah? Siapa? Hashim. Hashim. Apanya Nabi? Datuknya Nabi. Kakek, bukan kakek langsung, bapaknya kakek kan? Betul apa enggak? Kalau kakeknya Nabi kan Abdul Muthalib. Hashim berarti apa? Ya, kakek, apa namanya, bapaknya kakek. Tahu namanya apa itu? Buyutnya Nabi. Itu yang awal mulai ke Syam sana. Jadi Hashim dagang, Abu Thalib dagang, Nabi dagang, dan semuanya ke Syam. Dan dulu sudah sering saya sampaikan, Syam ini dibuat rebutan bangsa Romawi dan bangsa Persia. Sampai pernah terjadi peperangan besar di negeri Syam antara Romawi dan Persia. Allah abadikan dalam Al-Quran, ghulibatir rum fi adnal ard. Dulu Romawi dikalahkan Persia di tempat yang paling terendah di muka bumi. Dan tempat yang paling terendah di muka bumi adalah kota namanya
Ariha. Kita menamainya Jericho, dan itu ada di Palestina. Subur, tempat terendah. Nah, coba antum nanti browsing bumi yang paling terendah di muka bumi. Ketemu apa? Kota namanya apa tadi? Ariha Jericho. Subur Pak, ada pisang, ada pepaya. Sing tak heran ono kesemek itu heran. Saya ulangi lagi karena kemarin saya ke sana masih ada lagi gitu kesemek. Cuma nggak ada putih-putihnya. Kalau di Indonesia kan ada apa? Ada bedanya itu nggak ada, bersih gitu. Tapi memang kesemek. Saya rasakan ya memang kesemek. Ada di sana. Memang pusat di sana itu dulu. Ingat ceritanya Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi kan mengatakan nanti kalau ada saudagar dari negeri Syam, tolong kabarkan ke aku akan ingin ke sana menimba ilmu langsung. Masih ingat gak kisah itu? Berarti memang sejak itu negeri Syam itu pusat peradaban. Dan seberapa sering saya sampaikan di sini, kalau antum melihat peta Syam itu, ya, kalau ke selatan Jazirah Arab, betul? Kalau ke timur Asia, kalau ke utara barat berarti Eropa, kalau ke barat selatan adalah Afrika, dan berbatasan dengan laut apa? Mediteran. Satu laut sama Italia, satu laut sama Yunani, satu laut sama Siprus, satu laut sama Mesir. Pusat. Nah, Rasulullah pun bagian negeri Syam sampai detik ini diperebutkan. Suriah, Amerika ikut punya andil di situ, Rusia juga punya sejak zaman dahulu kala. Syam selalu diperebutkan. Nah, umur 25 tahun Rasulullah SAW dagang ke negeri Syam. Tadi itu membawa hartanya siapa? Khadijah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dimuliakan sama Khadijah karena ini terkenal. Rasulullah tuh kemarin sudah saya sampaikan, di masa jahiliyah tidak ada satupun orang kafir Quraisy bisa mencela Rasulullah. Tidak ada. Justru Rasulullah itu dicela ketika sudah zaman Islam. Ketika jahiliyah tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang bisa dalam bahasa Jawa metani kesalahannya Rasul. Tidak ada. Digelai kesalahannya itu nggak ketemu. Dan memang seperti itu, seorang nabi sebelum diangkat jadi nabi nggak boleh salah, nggak boleh dosa. Logikanya kalau seorang nabi sebelum diangkat jadi nabi kok melakukan dosa, nanti kalau jadi nabi ngejak kebenaran mesti wonge ngomong ini, loh aku biyen pernah ngelakuin ini. Kan gitu logikanya. Makanya nggak mungkin Rasulullah nyolong, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu aib seorang nabi itu dijaga oleh Allah. Sebentar lagi nanti saya kisahkan bagaimana masa kecilnya Nabi ketika jadi pemuda. Rasulullah ingin bermaksiat, terus dihalangi sama Allah, dijaga sehingga terkenal Al-Amin, terpercaya. Maka Khadijah seneng nih, diangkat jadi partner dagang, ya, mengelola uangnya siapa tadi? Khadijah untuk dagang ke negeri Syam. Berangkatlah dan diberi perlakuan istimewa, tidak seperti ya partner-partner dagang yang lain. Dikasih budak, bukan dikasih ya, ditemani oleh budak. Budaknya siapa? Khadijah, namanya Maisarah. Dan Maisarah itu laki-laki. Kalau sampean punya tetangga namanya Maisarah kok perempuan, salah ngasih nama. Ya, Maisarah itu laki-laki. Sama dengan tetangga saya namanya Muawiyah tapi orangnya perempuan. Ini salah ngasih nama. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ketika dagang luar biasa, larisnya itu luar biasa. Dan Rasul itu baik, jujur, gak khianat, ya, menyampaikan kekurangan atau aib barang, intinya luar biasa. Dagangannya laris, untungnya besar. Balik ke Mekah. Walamma raja ila Makkah wa ra'at Khadijah fi maliya minal amana wal barakah malam taro qabla hadha. Ketika sampai di kota Makkah, heran Khadijah. Dia menjumpai hartanya, mendapatkan di dalamnya ada amanat, keberkahan yang tidak dia jumpai sebelumnya. Terheran-heran.
dan tanya kepada Maisarah, apa yang dilakukan oleh Muhammad yang disana? Oh, tidak ada tuan putri, majikanku, tidak ada orang seperti Muhammad, baik. Dan orang itu jangan kamu katakan orang itu baik sebelum kamu kenal sama dia. Dan tandanya kamu kenal sama dia, kamu sudah melakukan dua hal kepadanya. Kalau kamu belum melakukan bersama orang itu dua hal ini, berarti kamu belum kenal siapa orang itu. Ada orang bersaksi di depan Umar bin Khattab, saya bersaksi dia orang baik. Apa kata Umar? Kamu sudah pernah safar bareng nggak dengan dia? Belum. Kamu sudah pernah nggak dagang atau urusan duit sama dia? Belum juga. Oh, berarti kamu belum kenal siapa dia. Dan itu dua-duanya sudah dilihat oleh siapa? Siapa tadi namanya? Maisarah. Orang itu Pak kalau safar, waduh Pak, muncul sifat aslinya. Kalau kita ketemu, sesekali ketemu, nggak akan kenal. Kalau sudah safar bareng, bepergian jauh bareng, akan muncul watak asli manusia. Egois akan kelihatan, mau menang sendiri akan kelihatan, nggak mau berbagi akan kelihatan. Manusia akan nampak wujud aslinya kalau dia safar. Sabar nggak orang ini? Antum punya teman, selama ini antum anggap baik aja, tapi ketika safar bareng sama dia, antum akan tahu dia itu baik apa enggak. Paham maksudnya enggak? Kalau dia itu berbagi, saling membantu, perhatian, sabar, wah ini berarti orang baik. Dan kedua dalam urusan apa tadi? Uang. Dan itu dua-duanya sudah disaksikan oleh siapa? Maisarah. Sudah. Itu sudah alat ukurnya sudah ketemu. Ini orang baik. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta dari Khadijah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu itu Khadijah masih menahan, tak mau menikah. Karena perempuan itu jatahnya laki-laki cuma satu. Betul apa enggak? Satu. Maka dia datang, ditolak. Datang pemuda, datang orang, ditolak semuanya. Ah, kesengsem sama Rasulullah. Tapi mau ngomong langsung gak enak. Ya gengsi lah, mosok majikan ngomong karo bawahane. Ya bapak menikah karo aku kan gak enak. Akhirnya Khadijah minta tolong sama temennya, namanya Nafisa. Namanya siapa? Nafisa. Awak mengikuti kalau kitab ngaji gak tuh kitab, pegang kitab besok beli semua. Nggak ada urusan saya sama toko buku, nggak janjian nggak apa, tuh beli sendiri. Ya, jangan ngaji jiping, ngaji kuping, kalbu kuping tengen, metu kuping kiwa. Nah, besok beli semuanya ya. Awas kalau nggak beli. Sampai mana tadi? Harus beli kitab. Nafisa teman dekatnya nih. Akhirnya Nafisa datang ke Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ya apa kalau seandainya kami itu nikah sama Khadijah? Wes tidak apa-apa wes gitu kata Rasulullah. Rasul cocok, gak pernah ditawari pisan. Wong sing apik, gelem Rasulullah SAW. Wa radhiya bidzalika, langsung Rasul setuju, cocok ini. Kaya raya, cantik, bangsawan, ya cuma umurnya lebih tua gitu aja. Ya, mau Rasulullah. Wa kallama amamahu, Rasulullah datang ke pamannya Abu Thalib, Abu Lahab. Masa Abu Lahab juga Ustaz? Iya, Abu Lahab cinta sama Nabi. Zaman itu, pada waktu itu Abu Lahab itu benci sama Nabi masih nanti ketika jadi Nabi dapat wahyu negakkan tauhid itu baru benci. Dulunya sayangnya luar biasa. Saking sayangnya Abu Lahab tuh punya dua anak, Utbah sama Utaibah. Dua-duanya dinikahkan sama putrinya Rasulullah, Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Saking senengnya sama Nabi, rumahnya pun dempetan sama Nabi. Ngerti dempetan? Jejer sama rumahnya. Saking sayangnya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak wanita namanya Thuwaibah. Ketika Rasulullah lahir, Thuwaibah suruh nyusui. Saking sayangnya. Abu Lahab itu sayang sama Nabi aslinya. Dan wajahnya tampan Abu Lahab itu seperti bara api. Lahab, ganteng Abu Lahab itu. Wajahnya, hatinya nggak ganteng.
Akhirnya apa yang terjadi? Datang ke Abu Lahab, datang ke Abu Thalib, datang ke Abbas, datang ke siapa lagi? Hamzah, datang ke pamannya Nabi banyak pada waktu itu. Mungkin masih selain 4 itu masih ada kan pada waktu mungkin masih hidup. Pamannya setuju semua. Fadhahabu ila ammi Khadijah. Maka paman-pamannya Nabi datang ke pamannya Khadijah. Mungkin karena Khuwailid sudah mati. Khadijah binti Khuwailid. Yang ada adalah saudaranya Khuwailid. Jelas sampai sini? Gimana dilamar-lamar katamu sudah cocok. Terjadilah wa khadaral aqda Banu Hasim wa ru'asal Mudhar. Terjadilah pernikahan dihadiri oleh Bani Hasim wa ru'asaul Mudhar dan pembesar-pembesar suku Mudhar. Dan itu setelah perhatikan, setelah pulangnya Rasul dari negeri Syam tadi 2 bulan. Berarti nggak lama-lama. Prosesnya itu loh, nggak lama-lama. Pulang dari negeri Syam, proses-proses langsung nikah. Kemudian pada waktu itu dalam kitab ini dikatakan wakanat sinnuha idzaka arba'ina sana, umurnya Khadijah 40 tahun. 40 tahun kalender apa? Syamsiyah. Syamsiyah itu lebih dikit daripada apa? Daripada miladiyah atau masehiyah. Jelas maksud saya? Jadi kalau 40 Qamariyah, kalau di Masehi nggak sampai 40. Paham maksud saya? Wa kanat yauma idzin afdal nisa qaumiha nasaban wa tharwatan wa aqlan. Dan pada waktu itu Khadijah adalah orang yang paling mulia, wanita paling mulia pada zamannya, secara nasab, secara kekayaan dan secara kecerdasan. Wahia awal imro'ah tazawwajha Rasulullah, dan dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah. Walam mitazawwad, ini ibu-ibu senang dengan yang terakhir ini. Walam mitazawwad alaiha ghairuha hatta mata, dan Rasulullah tidak menikah lagi semenjak masih adanya siapa? Khadijah, sampai Khadijah wafat baru Rasulullah menikah lagi, berpoligami. Tapi selama Khadijah masih ada, Rasulullah tidak berpoligami, nikah. Dan inilah nanti ketika Islam datang, Nabi umur 40 tahun, datang nanti syariat nikah. Dan proses seperti inilah yang dibenarkan dalam Islam. Karena menurut orang Arab jahiliyah dulu itu ada beberapa macam pernikahan. Pernikahan ala jahiliyah. Yang pertama ala Rasulullah tadi itu. Datang, melamar, diterima, ditentukan hari akad nikah. Ini yang dilakukan Nabi ketika jahiliyah. Orang-orang lain juga ada yang seperti itu. Itu yang baik. Yang nanti ditetapkan Islam. Ini model yang pertama. Model yang kedua adalah pernikahan kalau wanita sudah waktunya nikah, maka wanita itu pasang bendera di depan rumahnya. Jahiliyah ini. Kalau wanita sudah waktunya nikah, maka pasang bendera di depan rumahnya atau di atas rumahnya. Artinya open, siapa saja boleh masuk. Kalau datanglah laki-laki A, datanglah laki-laki B, datanglah laki-laki C, ya, D, K, Z, ya, sampai Z. Banyak, ada 10, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7. Ngumpuli wanita ini, ngumpuli, silakan, tidak apa-apa. Harus dikasih bendera kok, terang-terangan ini. Nah, akhirnya mengandung. Sapa bapake? Wallahu a'lam. Namanya Ibnu Katsir, anak wong akeh. Katsir kan artinya wong akeh. Tapi bukan berarti Ibnu Katsir al-Imam itu, beda ya. Jangan salah paham. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika lahiran datanglah dukun wanita. Mbak dukun, sini Mbak dukun, dipanggil semuanya laki-laki yang pernah ngumpuli itu. A, B, C, D, K, Z dikumpulkan. Terus dukunnya lihat cabang bayi ini, setelahnya lihat cabang bayi, lihat wong pitu Bang Cici loro telu. Mirip sapa iki? Oh, kamu bapaknya, harus mau. Coba bayangkan jahiliyahnya itu. Seperti itu dulu. Itu model pernikahan nomor berapa? Nomor 2. Model pernikahan nomor 3. Enggak ada di kitab ini. Pernikahan model yang nomor 3 adalah al-istibdha. Pernikahan minta benih. Jadi dulu itu kalau ada orang hebat, penyair Arab, pendekar berkuda, panglima perang,
yang hebat, namanya terkenal. Maka seorang suami ngomong sama istrinya, hei istriku, kamu sekarang dalam kondisi suci, tidak hamil, berangkatlah ke orang itu, rayulah dia supaya kamu dikumpuli sama dia. Jelas? Datanglah wanita ini ke orang hebat, panglima perang, penyair ulung, jutawan, orangnya hebat kan gitu kan. Maka datang, dirayu, dikumpuli, setelah dikumpuli datang ke suaminya lagi, dibiarkan sama suaminya sampai hamil, sampai lahir. Kalau sudah lahir, maka suami mengatakan, ini adalah anakku fulan bin aku. Kok gak bahlul kayak gitu. Saking apa namanya, jahiliyah. Cari bibit gitu loh maksudnya itu. Istibdal itu cari bibit. Bibitnya orang hebat-hebat tadi itu diambil, terus diatasnamakan apa? Dirinya. Itu dibatalkan semua dalam Islam. Yang dibetulkan caranya Rasulullah tadi itu. Jelas? Kemudian dari Khadijah ini Rasulullah beroleh semua anak kecuali satu anak. Anaknya Nabi ada berapa? Ayo angkat tangan. La haula wala quwata illa billah. Disampaikan berapa kali di tempat ini? Hah? Iya Mas, monggo Mas. 7 putra putri Nabi itu 7. Ingat-ingat. 7 ini semuanya dari Khadijah kecuali satu. Yang satu ini siapa? Ibrahim. Ibrahim dari mana? Dari Maria Al-Qibtiyah, wanita Qibti dari Mesir. Ya. Selain itu yang 6 dari Khadijah semuanya. Abdul Qasim, yang mana Rasul dipanggil Abul Qasim. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tapi Ibrahim dari siapa tadi? Dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulsum. Berapa? 7. Semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Semuanya wafat sebelum Nabi kecuali Fatimah. Ya. Semua putranya Nabi lahir dan wafat sebelum balik. Tapi semua putrinya Nabi jumpa Islam. Ya, semua Nabi jumpa Islam. Thayyib. Kemudian ketika Rasulullah umur 35 tahun, sekarang 35 tahun. Tadi kan 25 tahun, betul ya? Nah, ketika Nabi umur 35 tahun, banyak riwayat di sini disebutkan bahwa Ka'bah itu mau dibangun oleh orang kafir Quraisy ketika Nabi umur berapa tadi? 35 tahun. Dan pada waktu itu Ka'bah adalah seperti batu yang besar gitu loh, pondasinya nggak ada bangunannya pada waktu itu. Fauqal qama, ya kurang lebih setinggi manusia, setinggi badannya orang gitu. Irtifa'u tis'a adra min ahdi Ismail. Tingginya ada berapa hasta? 9 hasta. Hasta itu apa sih? Hasta itu ujung kuku ini sampai siku. Betul ya? Itu hasta. Berarti 9 hasta. 1, 2 sampai 9. Walam yakun lah syakaf, dan gak punya atap dulu itu, sehingga barang-barang di dalamnya sering dicuri orang. Ditambah pada waktu itu, wallahu a'lam bishawab, banyak riwayat ketika Nabi umur 35 tahun terjadi banjir bandang, banjir gede, menghantam Ka'bah, dindingnya Ka'bah, hingga dindingnya Ka'bah runtuh, tapi pondasinya masih ada. Siapa yang bangun pondasinya? Siapa yang mengangkat pondasinya Ka'bah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi yang mengangkat pondasinya Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lah ini dindingnya runtuh karena terjadi banjir dahsyat. Ya. Karena banjir di Mekah beda dengan banjir di Jakarta atau di Indonesia. Karena kita kan tanah, ada banyak sungai kan, ngalir tok ae seret hilang. Di sana bebatuan, Pak. Ada banjir dahsyat, ada hujan deres, ya langsung banjir menghantam, nggak ada saluran-saluran, menghantam Ka'bah, dindingnya jatuh. Sehingga kafir Quraisy ini berkumpul. Bagaimana caranya ini?
Kita ini kan diamanai oleh Allah menjaga Ka'bah. Di antara seantero Arab ini kita yang dipilih Allah, bangsa Quraisy, untuk menjaga Ka'bah. Orang-orang suku-suku itu datang ke sini karena butuh haji. Masa kita nggak bisa membangun Ka'bah? Jelas ya? Mereka berkumpul, akhirnya terjadi kesepakatan kita harus membangun Ka'bah. Maksudnya membangun ini masih ada, pondasinya masih ada, bukan hilang ya. Bisa dipahami ya. Dindingnya yang roboh tadi dibangun ulang. Kemudian mereka sepakat ya, wattafaqu ala alla yudkhilu fi bina'iha illa thayyiban wa la yadkhuluna fiha aw la fala yudkhiluna fiha mahrabayyin wala bai'i riba wala madlama ahadin minan nas. Ya. Mereka sepakat bahwa ketika membangun Ka'bah ini harus harta yang baik-baik saja. Gak boleh mahar perzinahan, gak boleh hasil riba, gak boleh hasil uang mendolimi orang, gak boleh. Harus harta yang murni kan ini untuk Ka'bah. Loh, berarti orang kafir Quraisy tahu nggak itu? Tahu Ka'bah nggak boleh macam-macam, harus uang yang halal. Akhirnya mereka urunan uang yang halal dikumpulkan, yang nggak boleh ada riba, nggak boleh ada kedoliman, bener-bener murni ini uang halal. Dibangunlah Ka'bah oleh mereka. Pertama kali mereka enggan untuk menghancurkan Ka'bah, kan kalau bangunan sudah banyak yang runtuh kan harus dihilangkan dulu baru diapakan? Dibangun lagi. Lah untuk yang rusak-rusak itu mau merobohkan tuh nggak ada yang berani. Takut kualat, mau ini nggak berani. Sampai akhirnya ada orang kafir Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dia ngambil kapak terus dia berdoa, Allahumma la nuridu illa khair. Ya Allah, kami nggak ingin ini kecuali kebaikan ya Allah. Udah dihantam cepat, runtuh. Terus uang delok iki lha apa arek iki mari iki? Semaput apa ndak? Didelok ini. Setelah dilihat ternyata dia nggak ngapa-ngapain, tetap sehat. Akhirnya orang-orang bantu dia. Setelah dihancurkan terus dibangun. Setelah dibangun, ya Ka'bah itu begini loh. Maaf, anggaplah ini kubus ya. Ya anggaplah kubus. Barat mana? Sana barat. Betul ya? Sana barat. Ah, berarti ini Hajar Aswad di sini. Hajar Aswad itu di arah mana sih? Tenggara. Arah kita ini, arah Indonesia. Hajar Aswad itu. Paham ya? Anggaplah ini kotak. Ini kan enggak kotak ini kan? Maksudnya anggaplah ini kubus. Ini kan enggak kubus ini. Ini apa jenenge? Ini bukan persegi panjang, Pak. Kita ini persegi panjang itu pengen itu. Ini apa ini jenenge? Balok. Anggaplah kubus ini. Paham? Atau mirip kubus lah anggap. Hajar Aswad di sini, betul toh? Makam Ibrahim di sini, betul kan? Ini rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, kan gitu kan? Taib. Waktu dibangun ini, anggaplah ini kubus ya, sama sisinya. Kehabisan bekal di area barat, area utara ini, utara sana kan? Utara. Ini namanya Hijr Ismail. Kehabisan bekal, uang yang halal habis. Kalau uang yang haram banyak, mereka sepakat nggak mau. Karena kehabisan maka Hijr Ismail ini nggak bisa dimasukkan ke Ka'bah, dibuat minimalis, langsung diputus sampai sini. Paham sebenarnya? Paham ya? Tapi tetap dikasih apa? Tanda. Jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Antum kalau lihat Ka'bah kan ada melengkung gini loh Pak, setengah lingkaran loh. Nah, itu namanya Hijr Ismail. Harusnya itu bagian dari apa? Ka'bah. Orang sholat di Hijr Ismail berarti sholat di dalam Ka'bah. Boleh sholat di dalam Ka'bah. Gitu ya. Habis, akhirnya dibuat minimalis, nggak sampai utuh, terus di Hijr Ismail akhirnya ada di luar. Padahal di zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hijr Ismail sebenarnya bagian dari Ka'bah. Berarti harusnya Ka'bah lebih gede apa lebih kecil? Lebih besar lagi. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian dibangunlah Ka'bah. Nah di sini disebutkan, nggak tahu ini riwayatnya dari mana ya, nggak dicantumkan di sini tanpa referensi oleh pengarang kitab ini bahwa arsitek yang membangun Ka'bah itu namanya siapa? Namanya Bakum, ya. Tawalla al-bina, ya, ada seorang arsitek dari Romawi namanya Bakum, ya, namanya apa? Bakum.
Walamma balaghul bunyan maudil hajar al-aswad ikhtalafu fi man yamtazu bi syarafi wad'ihi fi makanihi. Ketika sudah ada di sisi Hajar Aswad, orang-orang ini berselisih pendapat siapa yang berhak untuk meletakkan apa? Hajar Aswad. Wastamarrun niza' arba' layali au khamsa. Mereka bersitegang, berselisih sampai 4 hari 5 hari. Lulai orang kafir Quraisy beneran mau naruh Hajar Aswad sampai mereka berselisih 5 hari. Ada urusan gitu aja. Sampai hampir bunuh-bunuhan gara-gara itu. Sampai ada seorang laki-laki namanya Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi, dia berkata, wis gini aja, daripada kita ini suku-suku gegeran terus, ya, hampir bertengkar, hampir bunuh-bunuhan gara-gara Hajar Aswad, gini aja, kita tunggu siapa yang pertama kali akan masuk masjid ini, dia yang akan apa? Meletakkan Hajar Aswad. Ayo ditunggu bareng-bareng. Ternyata qadarallahu masya'a fa'al, yang qadarallahu masya'a fa'al, ternyata yang masuk siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Ketika masuk Muhammad, semuanya kabilah setuju, gak ada yang nolak. Muhammad Al-Amin, ya setuju. Semuanya sepakat. Oke, sepakat. Wes dia aja. Daripada kamu, wes dia aja. Al-Amin, sepakat semuanya setuju. Datang Rasulullah SAW dan lihat kecerdasan Rasulullah. Kata Rasulullah, begini aja. Ya, Rasulullah meletakkan apa tadi? Hajar Aswad di tengah kain. Terus suku-suku ini, kepala suku semuanya peganglah ujung-ujung kain ini. Kain-kain dipegangi semuanya. Sehingga seakan-akan semuanya terlibat apa enggak? Terlibat. Dibawa Nabi yang meletakkan. Tapi tadi kain itu dipegangi oleh seluruh ketua-ketua suku, ditaruh di situ sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pemuda. Karena besok sudah Rasulullah jadi Nabi, umur berapa? 40 tahun. Nah sekarang ini di saat jadi pemuda tadi, dari 20 tahun tadi atau dari balik sampai 40 itu apa yang dilakukan Nabi? Nah secara global bahwa di sini diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Rasulullah tidak pernah minum khamar, Rasulullah bermuamalah yang baik, nyambung silaturahim, ya tidak pernah ikut perayaan-perayaan dengan berhala, tidak pernah ikut joget-joget, tidak pernah ikut melakukan ini dan itu yang dilakukan kafir Quraisy tidak dilakukan Nabi, yang jelek-jelek itu. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan riwayat ini. Perhatikan, ini penting. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tobari, ya, kemudian disahihkan Imam Hakim dan diikuti oleh Imam Az-Zahabi dan didhaifkan oleh Ibnu Katsir. Ya, Imam Al-Hakim mensahihkan dan diikuti oleh Imam Az-Zahabi. Dicantumkan Imam Tobari. Dengarkan. Nabi mengatakan mahamamtu bi syai'in mimma kan ahlul jahiliyah ya'maluna ghairu marratain. Tidak pernah aku berkeinginan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kafir jahiliyah kecuali 2 kali saja. Tidak pernah aku ingin atau menyembunyikan dalam hatiku ingin melakukan kejelekan yang dilakukan oleh kafir jahiliyah. Tidak pernah sama sekali sebelum dia akan jadi Nabi, kecuali 2 kali. Ada kecualinya. Dua kali ini kapan? Perhatikan. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainahu. Tetapi itu pun Allah mencegah aku sehingga aku enggak sampai melakukan itu. Ya, tsumma ma hamamtu bi hatta akramani bi risalati, kemudian sampai aku diberi risalah. Jadi ceritanya begini. Qultu, ya, kata Rasulullah SAW, aku berkata, qultu lailatan lil hulam alladhi yar'a ma'i al-ghanam bi a'la Makkah. Perhatikan. Aku pernah ngomong kepada temanku sesama penggembala kambing di atas kota Makkah. Aku ngomong sama dia, tolong seandainya kamu jaga dulu kambing-kambingku ini, aku ingin masuk ke kota Makkah, aku ingin begadang seperti pemuda-pemuda Makkah begadang. Tolong gembalakan apa namanya? Kambingku, atau kamu ya yang menghandle dulu. Kamu pegangi, kamu lihat dulu. Saya ingin datang ke kota Makkah, ingin begadang seperti pemuda-pemuda itu begadang di malam hari. Kata si temannya tadi, penggembala kambing, afal, ya sudah apa-apa. Kamu keluar dulu, tidak apa-apa. Kamu
bolehlah sesekali saya yang memantau kambing-kambingmu, kamu gak apa-apa ke sana. Berangkatlah Rasulullah. Fa kharajtu hatta idza kuntu inda awwali darin bi Makkah sami'tu azafa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah, Rasulullah mendengar ada pesta. Ada walimah, pesta-pesta, joget-joget, musik-musik begitu loh. Ya. Fakultu mahadha, aku berkata, ini acara apa? Dijawab sama orang-orang, ini adalah kemantenannya fulan dengan fulana. Kalau sekarang ya menghadirkan apa? Biduanita gitu loh, joget-joget, ya, konser lah gitulah. Fajalastu asma, maka aku ingin menikmatinya. Aku duduk, kata Nabi. Aku duduk, fa asma, aku ingin dengarkan. Fadaraballahu ala uduni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memukul telingaku. Seperti ada yang memukul cepak di telinganya Nabi. Fanimtu, langsung Rasul tidur. Ini juga dalil bahwa musik enggak boleh. Betul apa enggak? Seandainya musik itu enggak apa-apa, ya Rasul dibiarkan sama Allah menikmati apa? Musik tadi. Ya. Jadi aku sudah siap mendengarkan acara itu, ada yang menampar telingaku cepak sampai Rasulullah SAW tertidur langsung. Ya, dan tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali besok harinya matahari panas, matahari naik panas baru Nabi bangun. Artinya apa itu? Tidurnya benar-benar apa? Pulas. Terus aku kembali ke temanku tadi. Temanku tanya ke aku, gimana acaranya konser tadi malam? Aku ketiduran. Nanti malam tolong ya, aku mau nyoba lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Diulangi lagi sama Nabi. Ketika Nabi duduk ingin dengarkan, sama persis tempeleng telinganya ini, langsung tidur lagi. Dan tidak ada yang bangunkan Nabi. Dan Nabi tidur pula sampai besok itu kena sinar matahari panas baru Nabi bangun. Dijaga sama Allah. Jadi gak mungkin Nabi nyolong itu, ya. Itu kecil, itu gak mungkin. Dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, lama bunyatil Ka'bah dhahaban nas wa Abbas yang kulanil hijarah. Dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yang kulani al-hijarah. Ketika bangun Ka'bah, umurnya Nabi berapa berarti? 35 tadi kan? Bangun Ka'bah itu Nabi sama Abbas yang mikul, termasuk yang mikul bebatuan. Bangun materialan untuk bangun Ka'bah itu Nabi ikut di situ. Sama pamannya, siapa namanya? Dan Nabi sama Abbas selisihnya berapa tahun umurnya? Masih unda-undi, masih tuaan pamannya dikit, 2 tahun kalau nggak salah. Sama siapa tadi namanya? Abbas. Makanya anaknya Abbas itu siapa namanya? Abdullah bin Abbas itu meskipun selevel sama Nabi, sepupu kan selevel. Abbas seharusnya kan selevel sama Abdullah kan gitu kan? Abdullah bin Abbas selevel sama Nabi, tingkatan kekerabatannya itu loh Pak. Tetapi jomplang umurnya. Betul apa Anda? Rasul jadi Nabi, bahkan Rasulullah hampir wafat, Abdullah bin Abbas masih kecil. Kenapa? Karena umurnya Abbas sama umurnya Nabi itu selisih sedikit. Lebih tuaan siapa? Abbas beberapa tahun saja. Artinya masih unda-undi lah, masih. Ini sama-sama ikut bantu membawa materialan Ka'bah itu. Abbas berkata kepada Nabi, ij'al izaraka ala raqabatika yakika minal hijarah. Hei ponakanku, ambilin sarungmu itu dan taruh di mana? Di lehermu. Sarungmu yang kamu pakai itu ambilin, taruh di sarung, taruh di mana? Lehermu. Kalau kamu ngangkat-ngangkat, kamu terlindungi dari apa? Bebatuan, supaya nggak sakit. Maka dibuka sama Nabi apa namanya? Sarungnya mau ditaruh di leher. Langsung Rasulullah pingsan. Rasul jatuh dan pingsan, betul? Benar, Rasulullah melihat mata beliau ke langit dan Nabi mengatakan, izari, sarungku mana, sarungku mana? Dijaga oleh Allah supaya tidak apa? Terlihat apanya? Auratnya. Itu belum diangkat jadi apa? Rasul. Umurnya berapa tadi? Kurang lebih 35 tahun. Fama ru'yat lahu aura ba'da dzalik, dan tidak pernah Rasul terlihat auratnya setelah kejadian itu, dijaga oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Dan Rasulullah SAW dikenal di zaman itu sebagai seorang yang al-amin, seorang yang terpercaya, seorang yang memegang amanat. Sampai sini